Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka perkuliahan kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan satu bahasan terakhir ya sebelum kita melaju pada tahapan untuk minggu depan yaitu UTS. Bahasan kita hari ini yaitu tentang worksheet atau neraca lajur ya. Sebenarnya neraca lajur ini salah satu langkah yang istilahnya tidak harus ya dilakukan dalam proses pembukuan di dalam akuntansi, tetapi ini cukup membantu di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, mengenai pengertian apa itu neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan akhir tahun, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, mengenai laporan keuangan yang dilakukan pada akhir tahun ini, semuanya menurut para akuntan ya cukup banyak karena itu merupakan akumulasi dari kegiatan satu tahun, ya, kegiatan keuangan dalam satu tahun. Maka worksheet ini atau neraca lajur ini perlu atau penting untuk diadakan agar dapat membantu di dalam proses penyelesaian laporan keuangan tadi. Kemudian, kegiatan akhir tahun itu meliputi menyesuaikan buku besar, ya, menyusun neraca saldo, menyusun laporan keuangan, dan menutup buku besar. Menyusun neraca saldo ini saya kira sudah kita ketahui. Kemudian tahapan setelah menyusun neraca saldo sebelum laporan keuangan kita menyesuaikan beberapa akun-akun penyesuaian seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu ya, kaitan dengan jurnal penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian apabila memang ada beberapa akun yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan yang harus disesuaikan. Baru yang terutama setelah kita melakukan penyesuaian itu adalah menyusun laporan keuangan ini. Nah ini nanti bahasan kita pada lingkup laporan keuangan ini. Dan yang terakhir adalah menutup buku besar. Nah, dalam kegiatan tadi yang kita singgung di awal ya, bahwa dalam menyusun laporan keuangan, ya, ini nanti mulai dari kita membuat neraca saldo setelah penyusunan, ya, atau neraca saldo, ya, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, baru laporan keuangan. Ini akan dibantu menggunakan worksheet. Nah, penjelasan kita untuk pertama kali kita menjelaskan terkait worksheet itu sendiri apa, gitu ya. Nah, seumpama begini, ini dalam buku besar ya, yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, bentuk worksheet atau neraca lajur itu seperti ini ya. Ini akun-akunnya bisa disusun terlebih dahulu mulai dari kas, ya, piutang, pendapatan, kas, piutang, kemudian peralatan perlengkapan, kemudian kewajiban-kewajiban atau hutang, kemudian modal, ada pendapatan biaya dan prive, ya semua urut bawah. Baru kemudian dari buku besar ini dimasukkan ke neraca saldo ya masing-masing. Nah, seumpama kas, ini neraca saldonya dimasukkan di debit, kemudian piutang, ya piutang dagang atau piutang usaha ya dimasukkan di sisi debit, ya, kemudian kendaraan dan seterusnya. Nah, seperti ini.
Ya, ini sudah tersusun dari satu worksheet yaitu neraca saldo. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaian ini, akun-akun jurnal penyesuaian juga bisa disesuaikan di sini, dimasukkan neraca saldo setelah penyesuaian juga, laporan laba ruginya nanti diambil dari poin beban-beban dan pendapatan saja, dijumlahkan di akhir, kemudian perubahan modal, ini laporan perubahan modal, ini juga berkaitan dengan modal awal, periode, dan modal akhir. Kemudian ada neraca. Neraca ini berkaitan dengan kas, kewajiban, aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, coba kita bisa lihat lebih lengkap. Nah, penambahan di sisi ini merupakan penambahan pada sisi jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian biasanya. Tapi neraca saldo setelah penyesuaian juga menuliskan pada sisi akun di neraca saldo ya, berkaitan dengan itu. Semua disusun begini. Nah, 5, 6, 7 Mas. Nah, ini sudah selesai ya, jumlahnya. Jumlahnya sama biasanya mulai dari laporan perubahan modal, laporan laba rugi ini harus balance juga 7 juta ini labanya. Kemudian laporan perubahan modal 12.800.000. Nah, untuk neracanya juga harus sama ini. Antara ini 12.600, 12.600. Ini harus sama. Nah, sekarang dari buku besar, dari worksheet atau neraca lajur, ya ini bisa kita breakdown, ya kita masukkan masing-masing. Ini mulai laporan keuangan itu kan bicara laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca ini saja. Nah, apa yang ada di dalam akun-akun ini kita masukkan ya ke dalam masing-masing laporan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan satu lagi laporan arus kas. Ya, ini mengutarakan seputar kas masuk, kas keluar. Nah, laporan laba rugi ini berisi pendapatan, biaya, dan terakhir kesimpulan yaitu laba atau rugi. Laporan perubahan modal berisi tentang modal awal, laba rugi ini hasil kalau ada laba berarti dimasukkan ke dalam perubahan modal, dan yang ketiga adalah periode. Nanti akan ketemu modal akhirnya. Ya. Nah, kemudian neraca berisi harta, utang, dan modal. Laporan arus kas dibagi menjadi kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Ini akumulasi dari arus kas. Ini penjumlahan. Sedangkan yang sebelumnya tadi, kalau kita bicara laporan perubahan modal, ada modal awal ditambah laba atau rugi. Kalau rugi dikurangi, kalau laba ditambah, periode ini mengurangi akumulasi. Nanti akan ketemu modal akhir. Nah, contohnya ini untuk laporan laba rugi ya. Pendapatan jasanya di awal ini 12.900.000, ini biasanya ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tinggal ditambahkan beban-bebannya apa saja yang keluar. Nah, nanti jumlah beban itu kemudian dikurangkan dengan pendapatan awal. Nah, ketemunya adalah 650.000. Ini labanya ini. Kemudian untuk laporan perubahan modal, yang modal awal 500 juta, tadi ada laba 600.000 dimasukkan, ketemulah modal akhir. Ini perusahaan mengalami keuntungan. Nah, sedangkan untuk laporan neraca, nah neraca ini dibuat kolom bagi menjadi dua karena sisi aktiva di sisi kiri, sisi utang dan modal di sisi kanan. Nah, aktiva lancar apa saja bentuknya, ya. Kemudian aktiva tetap bentuknya, nah, masih penyusutan dikurangkan. Nah, nilai buku mesin ini ditambahkan. Nah, total hartanya ini 553.250. Kemudian di sisi utang, nah ada utang dagang, utang gaji, pendapatan, ya. Kemudian modalnya
modal tuan neraca ini total utang dan modal 553.250. Ya, kas 553.250. Ini, jadi ini ya contohnya untuk UTS nanti Anda teman-teman akan diminta untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan apa namanya worksheet atau neraca lacur yang sudah tersedia dan bisa buka buku. Tidak bisa buka buku sehingga coba untuk dicermati ya, tidak bisa open book. Mohon untuk cermati bagaimana penyusunan perubahan modal, bagaimana penyusunan neraca saldo, penyusunan perubahan modal, laba rugi dan neraca. Nah, itu. Jadi itu yang nanti perlu diperhatikan untuk UTS-nya. Mungkin cukup ya untuk hari ini kita cukupi untuk materi kita yaitu tentang worksheet dan laporan keuangan, dan untuk selebihnya silakan dipelajari apa yang sudah saya sampaikan atau mungkin dari slide-slide yang ada bisa diamati ya. Kemudian nanti dipraktekkan dengan praktek gas yang sudah saya berikan kemarin, mulai dari neraca saldo setelah penyesuaian ya, itu coba disusun laporan keuangannya untuk sebagai latihan persiapan sebelum UTS. Nanti UTS-nya seputar laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.